Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, dengan iradah kudrah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah Jum'ah berjamaah, yang mana mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan menjadikan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah khatib membacakan surat Al-Mulk ayat kedua, yang mana artinya dialah Allah khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha gagah lagi maha pengampun. Hadirin ikhwati iman sidang Jum'ah yang Allah muliakan, pada ayat ini setidaknya ada 3 pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Bahwa pesan yang pertama, bahwa Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian adalah takdir dari Allah. Pesan yang kedua, bahwa Allah akan menguji manusia. Kemudian pesan yang ketiga, di antara tolak ukur lulus ujian adalah ahsanu amala. Pesan yang pertama, Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa hai manusia, bahwa kehidupan dan kematian adalah takdir dari Allah. Itu adalah ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kita tidak tahu kapan di mana kita meninggal, sedang apa kita meninggal, jam berapa kita meninggal, di mana kita meninggal. Itu rahasia Allah, itu rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, sedang apa. Oleh karena itu, tentu saja kita harus mempersiapkan kematian itu. Mau tidak mau, yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa yang namanya ajal itu akan datang kepada kita, menghampiri kepada kita. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang paling aman sekalipun, dengan akal manusia bahwa ini adalah aman di sini, tetapi dalam pandangan Allah itu semuanya bisa terbuka. Kapanpun, dimanapun, yang namanya kematian itu akan datang kepada kita. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya
obat atau apapun untuk memperpanjang usia seseorang. Seorang dokter, seorang profesor sekalipun tidak bisa untuk memperpanjang usia seseorang. Mengapa? Karena jatah usia manusia sudah dibatasi oleh Allah. Ada seseorang yang meninggal dalam keadaan masih muda atau lebih muda dari itu, atau juga ada seseorang yang diberi usia sampai tua renta. Maka semua itu adalah rahasia Allah, rahasia ilahi. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita meninggal, kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik di hadapan Allah, dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jangan sampai ketika ajal datang kepada kita, kita dalam keadaan maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa sehari-hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, kita senantiasa beramal soleh, berbuat baik. Untuk apa? Menjaga diri kita. Mudah-mudahan ketika kita berbuat dalam kebaikan itu, ajal kita dalam keadaan baik. Oleh karena itu, tiap hari kita senantiasa beramal soleh, berbuat baik. Untuk apa? Untuk mempertahankan keimanan kita, mempertahankan diri kita, supaya ketika ajal datang kepada kita, kita dalam keadaan baik, husnul khotimah di hadapan Allah. Maka pesan yang pertama tadi, Allah mengingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya menguji manusia, siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Bahwa pesan yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita, hai manusia, bahwa hidup di dunia tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Ujian yang Allah berikan, cobaan yang menimpa kepada manusia akan senantiasa Allah berikan selama manusia hidup di dunia. Selama dia hidup, selama hayat masih dikandung badan, siap-siaplah oleh Allah diuji dengan apa? Ujian kebaikan dan ujian keburukan. Seringkali kita sadar bahwa ketika ujian kejelekan, musibah yang menimpa kita, rasa sakit yang terus berkepanjangan, atau longsor, tsunami dan sebagainya, itu adalah ujian dari Allah. Senantiasa kita menyadarinya, betul itu ujian dari Allah. Hampir semua manusia menyadarinya. Ketika diuji dengan kejelekan, diuji dengan musibah, bahwa dia sadar itu adalah ujian dari Allah yang memerlukan kepada kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah menguji dengan kebaikan, dengan jabatan yang tinggi, dengan kekayaan yang melimpah, dengan kesehatan, seringkali manusia lupa. Seringkali manusia lupa bahwa itu bagian ujian dari Allah. Sehingga banyak orang yang terlena dengan kehidupan di dunia ini, terlena dengan jabatannya, terlena dengan kekayaannya, terlena dengan kehidupan dunia yang serba enak, sehingga lupa terhadap negeri akhirat. Seolah-olah itu adalah anugerah dari Allah, seolah-olah itu adalah kebaikan dari Allah, sehingga kekayaannya, jabatannya itu menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta, hartanya dipakai untuk maksiat kepada Allah. Dia memiliki jabatan, jabatannya digunakan untuk menzalimi manusia, menzalimi orang lain. Kekayaannya digunakan untuk berjudi,
bermaksiat, malahan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan oleh seorang pengusaha dan seorang yang sangat kaya raya, yaitu Fir'aun dan Qarun. Entah berapa miliar harta yang dimiliki oleh Qarun. Dia terlena dengan kehartanya sehingga dia tidak mau taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Qarun dan hartanya diazab oleh Allah. Fir'aun dengan kekuasaannya yang merasa dirinya menjadi Tuhan, maka oleh Allah ditenggelamkan di Laut Merah. Maka itu adalah sebuah bukti bahwa ketika kekayaan, ketika kekuasaan sudah menutup akalnya, maka yang akan menjadi adalah azab bagi dirinya. Maka yang namanya ujian kekayaan, ujian jabatan itu adalah yang harus senantiasa kita ingatkan, senantiasa kita sadari bahwa kekayaan, jabatan adalah bagian ujian dari Allah, sehingga dengan kekayaan itu, dengan jabatan itu harus senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang beriman, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa sesuatu yang jelek, akan menjadi pahala bagi dirinya dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah. Bagi orang yang beriman, ketika diberi jabatan yang tinggi, diberi harta yang melimpah, akan menjadi pahala bagi dirinya. Dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Maka pesan yang ketiga dalam surat Al-Mulk yang tadi adalah ahsanu amala. Tolak ukur kelulusan seseorang di dalam ujian kehidupan adalah manusia yang bisa menampilkan amal yang terbaik, bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah, bisa beramal soleh yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini diungkapkan ahsanu amala, tidak aksaru amala, bukan paling banyak amalnya, tetapi yang paling terbaik. Bukan kuantitas, tetapi kualitas. Ibadah yang berkualitas, salat yang berkualitas, sedekah yang berkualitas. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, buat apa banyak beramal seandainya amal itu tidak menjadi amal soleh? Buat apa banyak beramal kalau seandainya amal itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Buat apa banyak beramal seandainya amal itu tidak menjadikan dirinya taat kepada Allah? Maka amal yang terbaik adalah ketika amal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal itu menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima, menjadi amal soleh, menjadi amal kebaikan yang akan dinikmatinya di akhirat kelak. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu di antara syarat amal diterima oleh Allah ada dua, yaitu ketika amal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, ketika amal itu tidak musyrik, tidak syirik, tidak ada
kemusyrikan di dalam dirinya, yaitu beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal itu ikhlas karena Allah, ketika amal itu sesuai dengan contoh Rasulullah, dijamin kata Rasulullah amal itu menjadi amal soleh. Tetapi ketika salah satu tidak ada, anggap saja ketika seorang beramal tidak ikhlas, maka amal itu akan hilang sia-sia. Atau dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka amal itu pun ditolak menjadi amalun mardudun, amal yang ditolak oleh Allah. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa meminta kepada Allah dengan doa, Allahumma zidni ilman nafi'an warzuqni fahman warzuqni amalan mutaqabbalan warzuqni halalan tayyiban. Jadi minta kita kepada Allah ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, amal yang ikhlas, amal yang menjadi amal soleh, dan juga kita meminta kepada Allah harta yang halal. Kita senantiasa berdoa di dalam solat kita, di dalam sujud kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menghadapi ujian-ujian kehidupan, sehingga ujian-ujian kehidupan menjadi sebuah ujian untuk mengingatkan kepada kita bahwa itu adalah bagian ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk memperbaiki amal kita di hadapan Allah, untuk menjadikan amal kita amal yang baik, amal yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal soleh, amalan yang diterima sebagai amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kekayaan, jabatan itu menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.